semua yang udah bergabung di apa nih acara Inspirasi Bareng Sahabat dengan sahabat saya Michael Arifandi. Yes, Perkenalkan, nama saya Lisa Kamelia Suryanata. Saat ini saya bekerja sebagai analis di PT Henan Putira Sekuritas. yes. Jadi my background, saya ada S1 akuntansi dari IB, Institut Bisnis Indonesia. Kalau sekarang namanya I believe Quick Yangi Business School ya, yang di Sunter itu. Nah, saya berkecimpung di dunia pasar modal udah dari tahun 2004. Oke, Dan saya sendiri membina karir di Hanam Putira Sekuritas dari tahun 2014. Uh, jadi kebetulan Michael nih undang saya ngobrol-ngobrol di sini gitu. yes. Katanya mau ngebahas topik yang lagi happening di pasar keuangan, terutama ya belakangan ini, yang terkait juga kondisi perekonomian kita nih lagi kehantam sama pandemi COVID, Betul. ya, ya kan, efeknya gitu. Ya oke. Oke. Jadi menyambut dengan gembira ajakan kolaborasinya dan ya sampailah kita pada malam hari ini. Oke, wow, wow, wow. Kasih plus dong teman-teman yang terinspirasi dengan Ibu Lisa. Waduh, saya panggil Lisa aja ya. Oke, tadi Lisa saya aja. profil Lisa secara singkat bahwa beliau sudah menekuni di pasar modal tuh sejak tahun 2004 ya, betul ya, sebagai independent stock trader hingga saat ini. Ya. Oke, dari pengalaman pendidikan di S1 di akuntansi, lalu juga ambil kursus di fundamental dan technical analysis di berbagai institusi, juga sampai saat ini berkarir di PT Henan Putira Sekuritas. Mungkin teman-teman nanti kalau yang ingin bertanya, apa sih PT Henan Sekuritas? Oke, usahanya di bidang apa sih? Terus bagaimana pengelolaan investasi dan sebagainya? Silakan teman-teman bisa bertanya nanti di komen di bawah. Nanti Lisa akan dengan senang hati akan memberikan jawaban. Oke, Bu Lisa juga aktif ya di beberapa media. Seringkali kita melihat di TV station seperti di CNBC Indonesia, Berita Satu, IDX Channel, dan beberapa artikelnya juga pernah terbaca di Kontan dan Bisnis Indonesia. Betul ya Lisa ya? Oke, itu perkenalan dari seorang Lisa. Kebetulan Lisa ini teman sekolah saya dari TK. Ketemunya udah lama ya, baru kali ini. Wow. Yeah. Oke. Nah, Jadi teman-teman. thanks berat. Yes, Sekali lagi yes. thanks berat nih Michael. Saya udah diundang ke program kamu. Okay. Ya semoga ngobrol-ngobrolan kita malam ini bisa memberikan manfaat buat semuanya ya. Yes, yes. Oke, teman-teman, kita dalam 1 jam ke depan ini kita nanti akan membahas suatu tema yang menarik. Apa itu? Yaitu Indonesia Resesi Technical. Bagaimana dengan peluang investor? Nah, ini mungkin temanya agak berat nih ya. Tapi kita bicara santai aja nih Lisa, supaya teman-teman tidak terlalu tegang. Oke. Oke. Nah, sebelum saya nanti memaparkan mengenai kenapa sih kita membuat tema ini, saya coba sapa dulu nih teman-teman yang sudah join. Wah, ada Adritan. Wah, teman kita nih Lisa, seorang desain interior. Iya, hai Adri. Teman satu sekolah juga nih. Yes, ada P. Haristandio. Wah, ini papa saya nih join nih. Dia ada di Yogyakarta. Wah. Halo Om. Sehat-sehat. Oke, ada Ibu Fian, sama-sama alumni di Trisakti. Luar biasa dia. Dia juga seorang pengajar nih sepertinya. Nanti next kapan saya undang Ibu Fian ya. Oke. Lalu ada Pak Hans. Wah, sudah banyak sih masuk. Ada Kutipan. Apa nih? BGO, ada Kongwo, ada Asep, ada Ibu Anet. Wah, oke. Sudah banyak, ada Akramani. Oke. Selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Hari ini kita akan membawakan tema Indonesia Resesi Technical. Bagaimana dengan peluang investor? Nah teman-teman, sebelum nanti kita tanya jawab dengan Lisa, saya akan coba memaparkan apa sih yang terjadi saat ini, di mana ini sedang lagi heboh-hebohnya bagaimana kondisi di negara ASEAN
dua negara yang sudah terkena resesi yaitu di Singapura dan Filipina, di mana data, saya baca secara data, kalau dari negara Singapura itu di pertumbuhan ekonomi kuartal itu minus 41,2. Di compare dengan pertumbuhan ekonomi secara tahunan itu minus 12,6. Lalu yang negara, kalau di Singapura kita lihat di sini dia baru mendeklar bahwa dia resesi, negara ini resesi tanggal 14 Juli kemarin. Di mana resesi yang terakhir itu sejak Singapura merdeka tahun 1965. Mereka melakukan lockdown sehingga perekonomiannya breaker di sana. Iya, itu. Sehingga perekonomiannya yang hanya bergantung mayoritas kepada perdagangan. Pada trade, ya. Yes, itu habis langsung. Itu tuh yang terjadi di Singapura. Nah, yang kalau di Filipina sendiri mayoritas dia punya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi itu diperoleh dari manufaktur, konstruksi, dan penyimpanan. Sedangkan tanggal 4 Agustus dia mendeklar bahwa mereka, negara Filipina, melakukan lockdown kembali. Sehingga kasusnya ini, wah, udah banyak banget ya. Sampai Presiden Duterte-nya itu ngancem akan tembak di tempat buat orang yang masih berani keluar-keluar. Wah, itu dia. I like Duterte dari sisi ketegasannya itu. Wow. Bagaimana dengan Indonesia? Mungkin mudah-mudahan harus tegas juga ya. Kayaknya sih sulit ya kalau kita bisa menerapkan hal sedisiplin itu di sini, sulit. Sulit ya? Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman dan masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran yang lebih tinggi ya kalau kesehatan dan saya rasa pengendalian COVID di Indonesia ini cuma bisa diserahkan kepada kesadaran masing-masing rakyatnya aja sih. Karena kalau dari sisi ekonomi, even kita sudah melonggarkan PSBB kemarin Juni ya. Dan juga border sudah mulai dibuka, perekonomian, tempat usaha juga udah boleh beroperasi gitu, walaupun masih ditekankan untuk 50% capacity ya, soalnya kantor aku juga masih selang-seling sih. Nah, tapi itu aja Menteri Perindustrian kita gitu, dia udah dihujat habis-habisan. Dia bilang ini kamu membunuh rakyat karena akhirnya orang-orang jadi keluar lagi, jadi makin rentan lagi terpapar COVID, dan memang kenyataannya adalah sejak PSBB kita dilonggarkan, kasus setiap hari 1.000 itu udah jadi new normal, ya kan? Oke, betul. Dan belakangan ini di Jakarta juga kasusnya udah makin melonjak. Again menimbulkan kekhawatiran takutnya nanti pemerintah akan mengetatkan lagi PSBB gitu, dan akibatnya jadi kita tuh bisnis running back to normal jadi lama lagi tertundanya. Iya. Wah, semoga, nanti kita coba ngomong panjang lebar nih dalam 1 jam ke depan, pandangan pasar modal, pasar uang, atau kondisi ekonomi di Indonesia harusnya bagaimana nih. Kita harus hadapi secara optimis, positif. Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memaparkan bahwa Singapura dan Filipina tuh udah resmi resesi. Nah, sekarang 3 negara ASEAN lagi yang akan terancam resesi itu adalah Malaysia, betul ya, Thailand, dan Indonesia. Nah, kalau negara ini hampir mirip. Kalau secara di negara Malaysia itu yang paling mendominasi adalah ekspor harusnya. Pertumbuhan ekonomi itu karena ekspor. Sehingga permintaannya dia makin drop. Dan dia bergantung kepada komoditas sawit. Betul ya? Betul ini saya. Nah, kalau Thailand, dia lebih cepat resesi. Karena dia lebih banyak komoditasnya juga, selain komoditas, dia juga sektor pariwisatanya. Betul. Nah, kalau di Indonesia, nih teman-teman, di kuartal kedua 2020
tercatat negatif minus 5,32%. Ini dipaparkan oleh Kepala BPS tanggal 5 kemarin, 8 Agustus 2020. Dia mengumumkan bahwa angka output perekonomian atau PDB Indonesia di kuartal kedua terjadi kontraksi alias pertumbuhan negatif. Dia menyebutkan PDB Indonesia periode April sampai Juni 2020 terkontraksi minus 5,32 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Terjadi kontraksi dalam PDB kuartal pertama kita sudah turun dalam meski year on year masih positif. Dan PDB kuartal kedua negatif 5,32%. Ini dari Pak Haryanto, Kepala BPS. Wah, ini informasi yang kenapa kita angkat nih di saat topik ini, supaya mungkin teman-teman menyikapinya bagaimana sebagai seorang investor atau sebagai pelaku ekonomi, apakah ancaman dari technical resesi ini makin mengkhawatirkan atau memberikan suatu optimisme atau ada peluang-peluang yang mungkin nanti kita bisa bahas. Oke. Ya. Nah, Oke. Ya, gimana? Go on. Yeah. Oke, ini langsung coba sebelum kita tanya jawab, kita sapa dulu nih, Lisa yang baru join. Ada Gabriel Susanto, oke, ada Bay Haki, ada Mr. Saunilia, oke. Saunil, teman sekolah juga. Teman sekolah ya. Ada Akram Hanif, oke. Nah ini teman-teman ada Pen Clio. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau mau memberi komentar silakan isi di kolom komen. Oke. Nah, kita langsung aja ya diskusi ya nih ya, bisa ya. Nah, dari pemaparan tadi angka minus dari kuartal kedua, apa sih arti pemahaman resesi kalau kita paralelkan dengan kondisi ekonomi dari versi pasar modal? Apa sih yang kita harus pahami menurut Lisa? Oke, jadi belakangan ini kan memang lagi banyak beredar kata-kata resesi gitu ya. Kita masuk resesi atau Singapura atau negara-negara Asia Tenggara atau malah in fact the whole world. Kita sekarang ini memang lagi mengalami perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID ya. Nah, even Amerika, for your information, untuk second quarter ini dia terkontraksi ekonominya atau minus negatif 32,9%. Wow. 32,9 ya. Kita cuma minus 5,3. Nah, Amerika sampai minus 32,9. Terus kemudian negara-negara Eropa juga, Uni Eropa itu keseluruhannya minus 11,9. Spain, Jerman, France, Italy, semuanya pertumbuhan ekonominya itu negatif di atas 10%. Ya. Nah, yang dinamakan resesi itu apa sih? Resesi artinya adalah negative growth. Jadi kita memang dan negara-negara Amerika dan Eropa itu kita diambang resesi. Sebenarnya belum tepat untuk kita bilang bahwa kita sudah benar-benar masuk ke dalam resesi. Karena sebenarnya, Michael, resesi itu adalah suatu cycle normal dalam dunia bisnis atau ekonomi, ya. Dan kalau kita jabarkan lebih detail lagi, yang namanya resesi teknikal itu tidak berlangsung lebih dari setahun dan mencakup minimal 2 kuartal. Nah, kalau kita Indonesia first quarter kita masih bisa positif 2,97%, almost 3. Baru di second quarter ini kita minus 5,3. Sedangkan kalau di negara macam Amerika dia first quarter udah minus 5. Dan kemarin second quarter minus 3,2. Jadi dia udah 2 kuartal sebenarnya. Dan Uni Eropa juga first quarter udah minus 3%. Dan second quarter kemarin minus 11. Nah, jadi mereka Amerika dan Uni Eropa sebenarnya yang sudah dibilang masuk resesi teknikal.
Kita, on the other hand, kita baru kuartal kedua ini aja. Kenapa? Karena PSBB kita kan lambat mulainya. Kita baru closing the border, baru agak-agak tightening our activities itu sekitar Maret, ya. Jadi impact-nya baru kerekam, baru berasa di laporan second quarter, gitu. Nah, tentunya kalau kita bilang resesi, mungkin belakangan ini pengertiannya tuh cenderung negatif banget gitu ya. Dunia sampai heboh gitu, drama queen, bukan berarti dunia akan kiamat atau kita kita semua akan bangkrut, kita nggak bisa kerja lagi gitu, the whole world stop, nggak kayak gitu juga kali gitu kan. Nah, ya memang suasana yang masih kental menghantui adalah penanganan COVID-19, yang mana sekarang juga sudah banyak perusahaan dan negara yang berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin. Even kita sendiri dari Indonesia, kita Bio Farma, our holding company dari pharmaceutical sector, itu ada join dengan perusahaan China, Sinovac, untuk mengembangkan vaksin. Dan dinyatakan bahwa kayaknya end of this year mereka udah siap dengan 250 juta vaksin corona. Cuma sekarang mereka lagi dalam tahap uji klinis nih. Mereka lagi perlu sukarelawan untuk fase akhir ini. Mungkin ada yang berminat untuk jadi sukarelawan vaksin COVID. Mereka lagi cari 1.620 orang tepatnya. Umurnya dari 18 sampai 59 tahun gitu. Di usia produktif. Nah, Rusia bahkan juga sudah mengklaim bahwa dirinya akan menjadi yang pertama kali untuk mendaftarkan vaksin corona, ya. Walaupun sejujurnya mereka punya teknologi dalam mengembangkan vaksin itu agak diragukan. Jadi justru keamanan dari vaksin dari Rusia ini mendapat banyak pertanyaan ya lately ya. Apakah udah benar-benar ready atau enggak? Tapi Putin belakangan ini dia berani bilang bahwa even one of his daughters tuh udah termasuk dalam sukarelawan yang ikut uji coba vaksin itu. So ya, mungkin semoga ini tidak ya, tapi I'm afraid gitu negara-negara adidaya ini juga akhirnya berlomba-lomba untuk karena terus terang aja selainnya muka gitu, selainnya harkat dan martabat negara, ini juga ada hubungan dengan profit, ya kan? If you can produce and you can distribute the vaccines around the globe, imagine berapa banyak profit yang bisa kamu dapatkan dari situ. Ya siapa cepat dia dapat, ya kan? Nah, cuman ya terus terang aja, compared to Moderna, vaksin bikinan Moderna yang dikembangkan oleh yayasan milik Bill Gates and Miranda Gates, sebenarnya masih lebih meyakinkan yang punya Moderna sih. Cuman ini Rusia udah cepat-cepat aja, dia udah siap untuk mendaftarin dan akan usaha produce massal gitu. Tapi di luar dari itu artinya apa? Penanganan virus corona ini yang benar-benar menjadi momok atau monster gitu ya, yang kita hadapi bersama belakangan ini, sedikit demi sedikit sudah bisa kita tanggulangi atau sudah ada view-nya gitu ya ke depan bahwa ini mungkin akan segera terlalui itu dan bisnis bisa running back to normal lagi gitu sih. So this is an optimism for us, dan kenapa juga akhirnya Ibu Sri Mulyani bilang kayaknya kuartal 3, kuartal 4 dia harapkan perekonomian kita akan bisa lebih baik gitu. All in all, mungkin akhir tahun 2020 ini mungkin GDP masih minus, ya, tapi minusnya diharapkan cuma -1, atau kalau bisa positif ya +1 lah. Ya, I think she's
she's still trying to be konservatif, yang nggak mau terlalu muluk-muluk juga. Karena kemarin dia juga ngeramalin yang second quarter harusnya kontraksi 4,3 nih, dia bilang gitu. Dia udah kasih ancar-ancar, tapi ternyata kenyataannya kan minus 5,3, ya it's okay lah. All in all, kalau kita akumulasikan dalam first half, itu kita cuma minus 1,26%, ya. So, in order to get -1 atau +1 at the end of this year, ya kira-kira kita perlu bertumbuh 3% lah, gitu. Is that feasible? I believe so. Itu bisa, lumayan visible. Kenapa? Karena biasanya tahun lalu tuh 2019 GDP Indonesia berada di sekitar angka 5. Dan itu solely depended on consumer spending. Jadi sebenarnya kalau daya beli masyarakat ini, ya belanja masyarakat ini masih bisa kenceng gitu, we should be okay gitu. Dan terus kemudian kan pemerintah juga meluncurkan banyak paket-paket stimulus gitu. Bansos salah satunya, bantuan sosial. Belakangan Pak Jokowi ada ngomong lagi gaji PNS ke-13 akan dicairkan, ya kan? Terus akan ada bantuan lagi untuk pegawai yang gajinya di bawah 5 juta. Tapi itu masih, I don't know, masih wacana atau masih belum jelas, tapi mudah-mudahan terwujud ya. Okay. Nah, itu untuk menjaga masyarakat punya daya beli supaya kencang terus gitu. At least mereka bisa penuhi their basic needs lah gitu. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah pada implementasinya. Jadi ibaratnya Presiden udah ngasih mandat nih, udah ngasih duitnya ke pembantu-pembantunya. Nah, tolong dijalankan dengan seefisien, efektif mungkin sesuai yang dia mau gitu. Jangan lambat-lambat. Yang menjadi protes di sini adalah kok udah dikasih lama, implementasinya baru sekian persen gitu loh. Nah, ini yang sering menjadi protes bagi masyarakat belakangan ini gitu ya. Tapi ya yakinlah bahwa hal-hal menangani krisis seperti ini itu dilakukan juga oleh negara-negara lain gitu. Sama sebenarnya jurusnya, mereka berusaha meningkatkan belanja masyarakat, mereka kasih stimulus. Pokoknya Ibu Sri Mulyani pernah bilang, kalau lagi zamannya ekonomi bagus, justru saya save, katanya dia bilang. Justru saya keep the money, tightening gitu. Nah, sekarang giliran ini lagi susah, justru saya belanja, saya sebarin duit, dia bilang gitu. Nah, itu ada benernya juga. Jadi ya kita punya cadangan devisa juga masih kuat. Kita punya keuangan untuk membiayai stimulus dan lain-lain, even restrukturisasi kredit perbankan, ya, karena perbankan itu adalah tulang punggung dari ekonomi. Yang bank yang namanya BRI, Mandiri itu banyak kandungan kredit dari badan usaha UMKM. Nah, itu yang mereka kesulitan sekarang lagi bayar kredit usaha mereka gitu loh. Jadi dibantu itu direstruk supaya banknya juga nggak tingkat NPL-nya tinggi, non performing loan-nya tinggi, dan gulung tikar lagian BUMN pasti dibantu lah gitu. Ya pengusaha-pengusaha kecil menengah kita juga dibantu. Kalau even kita punya kredit personal kayaknya bisa deh. Sekarang bisa tinggal call aja, misalnya kita punya KPR atau KKB susah nih untuk ngelunasin gitu ya, bisa tinggal call banknya aja, BCA, saya mau restruk dong gitu, saya punya kredit, itu bisa loh. Ya, gitu. Betul. Jadi ya pemerintah juga punya alokasi dana untuk itu, so I hope kita semua bisa bertahan keluar dari krisis ini segera. Yes, harus. Karena tadi bisa utarakan dengan teknik banget bahwa angka resesi ini sebenarnya penentuannya nanti di setelah kuartal ketiga ini kalau terjadi. Betul. Itu baru yang dikatakan yang namanya resesi. Sehingga di Indonesia diharapkan ini terjadi karena tingkat konsumsi kita yang sangat anjlok, daya beli masyarakat itu anjlok banget. Itu yang menyebabkan akan terjadi resesi yang makin cepat kalau kita nggak ada nilai plus dari unsur PDB. Nah, unsur PDB itu kan ada ekspor, ada impor, ada konsumsi.
Ini kalau Ya. pada turun semua, ya otomatis GDP kita udah makin minus gitu. Sedangkan tadi yang tadi disautarakan dari pemerintah sudah membuat program-program yang cukup menarik dari awal pandemi ini dengan pemotongan pajak, adanya insentif untuk sektor-sektor pariwisata, adanya dana bansos. Tadi bisa diputerakan yang program nanti untuk karyawan yang gaji di bawah 5 juta. Yaitu semua terrealisasi, di mana itu tujuannya adalah untuk tadi kembali lagi ke daya konsumsi atau daya beli masyarakat itu. Mempertahankan daya beli masyarakat, ya. Even for their basic needs saja dulu deh, gitu. Dikasih bansos, bukannya untuk belanja baju, atau barang-barang lain yang nggak penting, gitu ya. Just enough to keep your head above water, gitu. Karena kan ibaratnya kalau misalnya kita lagi, oke lah badan kita tenggelam separuh ke bawah, tapi kalau kepala kita masih bisa napas, gitu, nanti tunggu keadaan membaik, bantuan datang, and we'll get through this, gitu. Oke, wow. Sebenarnya kalau saya lihat, tadi baru aja saya ketemu salah satu owner pabrik manufacturer, dia di bidang spring bed. Dia pun untuk menjalankan produksinya, dia bilang saya tetap melakukan produksi kok, cuma emang secara efisiensi emang dia lakukan. Artinya mereka tetap optimis meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau kita makin khawatir, kita makin takut, makin parno, ya udah itu yang akan terjadi, makin amblas. Cuma dia hadapi aja dengan mengalir, dengan santai, artinya dengan jiwa positif, pikiran bahagia, dia tetap meneruskan produksi meskipun secara efisiensi lebih jelas sudah ada. Lalu sistem kerjanya dan menerapkan protokol COVID ya di tempat kerjanya. Betul. Dan tentunya dengan distribusi, dengan cara dia memarketingnya itu berubah semua. Era udah bukan era offline, udah era online semua, dan mereka terus ke sana. Ya itu hal seperti itu yang dibutuhkan atau harus dilakukan oleh para pemilik usaha, sehingga tidak atau meminimalis yang tadi, kekhawatiran tadi, dengan suatu kepercayaan diri, bangkit kembali dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif tentunya, sehingga investor-investor akan lebih optimis nih, akan lebih banyak menemukan peluang-peluang mana. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nih kita coba sapa dulu nih, bisa teman-teman. Wah, sudah banyak yang join juga. Ada Pak Edward, ada Bapak atau Ibu Mubashir. That's my friend, Bapak. Itu laki itu. Bashir. Oke, sorry. Ada Wijaya Weni, ada Kinjal, ada Frista, ada Mateus, ada Fahruns, ada Ventlio, ada Sonlia. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya, silakan ketik di komen di bawah, sehingga nanti Lisa bisa memberikan jawaban dengan dengan baik lah. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Karena ini sensitif juga ya, karena dengan kondisi sebagai seorang investor itu emang sekarang tuh krisis kepercayaan diri untuk menaruh uang itu udah agak worry-nya agak kekhawatirannya lebih tinggi gitu. Itu ya Lisa ya. Oke, nah Lisa nih ada pertanyaan, kalau dari sisi investor dari angka minus 5,3 tadi itu sebenarnya membuat kondisi investor itu makin khawatir atau makin takut ya? Apa yang harus dilakukan tuh Lisa? Oke, kalau market menilainya sih kemarin berita keluar GDP minus 5,3%, kayaknya udah price in ya. Artinya kita emang udah ngitung-ngitung dari sejak lama. Oke lah, memang mau nggak mau harus kita hadapi bahwa second quarter ini akan lebih jelek daripada first quarter. Ya. Oke. Terus kalau dilihat dari pergerakannya IHSG, kayaknya juga nggak jatuh-jatuh banget.
Kita mungkin mudah-mudahan nggak harus berhadapan lagi dengan level 4.000 ya. Tempo hari pernah jatuh tuh di Maret serendah-rendahnya. 4.000 ya? Kita sampai ke 4.000 ya. Dan ini adalah level terendah sejak kapan nih? Wait. Kita udah nggak pernah lagi ke 4.000 sejak 2015 ya. Tapi setelah itu kita rebound dengan cepat. Hari ini terakhir market ditutup di hampir di 5.200, 5.194. Nah, kalau tadi Michael tanya apakah gimana ngelihatnya, apakah ada peluang atau serem gitu ya? Ya. Kalau kita ngelihatnya secara valuasi, harga saham-saham sekarang ini bisa dibilang masih murah gitu loh. Kalau kita lihat PE ratio-nya, IHSG sendiri, PE itu price per EPS. Jadi harga berbanding dengan laba per saham. Artinya valuasi IHSG saat ini PE ratio-nya tuh kira-kira di sekitar 15 sampai 16 kali. Dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun, itu biasanya kita ada di 22 kali. So, semakin rendah itu semakin murah ya. So memang saat ini kita lagi murah, cuman kalau misalnya kita beli saham itu, yang kita beli adalah prospek ke depannya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan memang apakah prospek ke depan kita bisa lebih bagus, dan kalaupun iya, kapan gitu cepat-cepatnya ya kan. Kalau misalkan nunggu 10 tahun lagi ya sama juga bohong gitu, ngapain juga invest sekarang, berarti 10 tahun ke depan lagi kita masih susah dong gitu. Oke. Kayaknya sih mudah-mudahan enggak ya. Terus tadi kamu sempat ada mention temen yang di bidang manufaktur spring bed ya. Nah, dia ada orientasi ekspornya nggak? Nggak ada. Atau lokal, ini dalam negeri? Lokal, oke. Cuma untuk bahannya, bahan bakunya ada import. Nah, bahan bakunya ada impor, oke. Itu mungkin jadi suatu kendala buat produksinya dia, karena apa? Kemarin impor kan sempat ditutup, ya kan? Agak sulit ya. Nah, di situ bisnis terkendala, baik ekspor impornya kita susah. Nah, kemudian kalau misalkan kita berharap third quarter atau fourth quarter kita udah bisa running lebih cepat lagi. Dalam artian ini yang kemarin kena PSBB sekarang dilonggarin adalah yang kelihatan banget adalah sektor manufaktur. Sektor yang banyak menggunakan sumber daya manusia, ya kan? Jadi sekarang karena banyak negara juga udah lifting their lockdowns, their quarantine, jadi ya seluruh dunia juga sekarang lagi berusaha reopening their economies, ya kan? Nah, yang menjadi tantangan ke depannya adalah misalkan target market kita, Amerika, dia perekonomiannya turun sampai minus 32. Ya. Amerika itu adalah pasar ekspor kedua kita setelah China. Jadi kalau orang-orang Amerika di sana nggak punya duit, dapat bantuan juga dari si Trump tuh $400 per kepala. Tiap minggu. Dikasih tiap minggu, ya rencananya gitu. Gimana mereka bisa punya uang lebih untuk belanja barang-barang impor, which is kita yang ngirim gitu. Kita punya barang tekstil, pakaian jadi sama alas kaki itu pasarnya paling gede ke sana. Like 50% or clothing products itu masuknya ke Amerika, dan itu dan ekspor ke Amerika itu mencakup sekitar 30% dari from our total export ke seluruh dunia. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah kalau pasar target market kita itu nggak bisa belanja gitu loh, karena mereka juga lagi susah duit di sana gitu, jadi irit-irit. Oke. Jadi peluangnya saat ini adalah ya masih konsumsi dalam negeri gitu. Jadi mungkin sektor manufaktur, manufaktur bisa bergerak, tapi yang produknya itu bisa diserap oleh domestik, oleh dalam negeri kita maksudnya, dan
ya jujur aja pandangan saya sih kayaknya masih pada sektor-sektor yang berhubungan dengan daily staples, artinya kebutuhan sehari-hari, dan pharmaceuticals, obat-obatan juga masih karena ada hubungannya dengan corona ini. Betul. Dan ya telekomunikasi. Sektor telekomunikasi masih bisa berjaya di tengah pandemi seperti ini karena kita semua udah working from home, WFH, studying juga from home, kita semua pakai internet, kita aja sekarang ini lagi webinar pakai IG Live gitu kan, ya. So kalau nggak sektor, jadi sektornya masih defensif, kalau nggak consumer, daily staples atau pharmaceuticals, manufaktur yang berhubungan dengan produk rakyat banyak, atau telco. Gitu sih peluangnya. Oke. Wow, luar biasa. Tuh teman-teman, kalau dilihat dari sisi sektor usaha, bisnis usaha apa aja, tadi sudah disebutkan oleh Lisa, dari tadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesehatan, lalu untuk apa tadi? Ya telco. Telkom. Oke. Nah itu teman-teman kalau suatu bisnis yang bisa masih menjadi peluang di saat ini. Nah, kaitan bisnis-bisnis tersebut, kita bicara mengenai sektor dari pasar modal, pasar saham. Sektor mana sih, Lisa, yang tahan koreksi ini di saat-saat resesi seperti ini? Pendekatan apa atau ciri apa sih yang saham bisa bertahan akibat dari laporan-laporan resesi ini? Oke, kemarin yang waktu GDP minus 5,3% keluar itu, sektor yang masih bertahan itu memang telco, tadi udah saya sebutkan. Kemudian yang masih jadi inceran sekarang adalah consumer, itu tadi yang saya bilang juga masih sekitar daily staples sama pharmaceuticals. Jadi kalau teman-teman berniat untuk trading saham nih ya untuk sementara ya sektor itu yang disarankan. Cuman kadang ada juga sektor lain yang kenaikannya bisa lumayan, cuman musiman. Contohnya sektor mining. Jadi sektor mining ini mengikuti perkembangan harga komoditinya, terutama yang jadi acuan adalah crude oil, minyak, ya. Dan jenis minyaknya ada Brent crude, ada WTI, West Texas. Tapi ya untuk gampangnya lihat yang WTI aja deh. Jadi kemarin harga minyak itu kalau misalkan dia naik kemarin 2%, karena mereka perkirakan juga factories akan mulai jalan, dunia usaha maksudnya udah reopening bisnis, udah semakin banyak gitu, akan perlu BBM ya kan untuk menjalankan pabrik mereka. Nah, jadi diperkirakan demand-nya akan naik, global demand, sementara negara-negara OPEC Plus ini sama Amerika juga masih cut their production, masih mereka nggak produksi banyak-banyak supaya harga minyaknya, supaya supply dan demand-nya itu stabil. Jadi nggak kebanyakan supply kayak last year gitu. Betul. Nah, dan kalau misalkan dirasakan perekonomian ini secara global mulai bergulir, so ini juga akan mengerek harga komoditas lainnya gitu. Jadi kadang-kadang saham batubara juga udah mulai naik, seperti kemarin ya saham-saham batubara udah lumayan ada pergerakan. Kemudian di Amerika juga ada yang namanya indeks Dow Jones US Coal Index, indeks batubara mereka itu juga kemarin sempat naik 12%. So ya kadang-kadang sektor mining ini menarik juga untuk diperhatikan. Cuman ya kita mesti rajin-rajin ngamatin harga minyak aja sih. Minyak sama ada ya itu DJUSCL, Dow Jones US Coal Index juga boleh. Sama kalau emas beda Michael. Kalau emas itu
kaitannya justru sama resesi. Jadi orang melihat emas itu sebagai suatu safe haven. Mereka pikir ini bisnis bakalan bangkrut semua, ya. Udah nggak ada yang bisa beli produk mereka. Sebentar lagi dunia kiamat gitu, mungkin itu secara hebohnya. And they try to save up on gold gitu. Nah, kemarin perlu kita singgung juga ini ya, harga gold ya, karena I believe juga banyak nih yang lihat perkembangan harga emas belakangan ini ya kan, bahkan mungkin udah dari beberapa bulan sebelumnya nih, emas belakangan ini udah sempat menyentuh harga $2.000 per troy ounce. Gila, udah mahal banget tuh. Kalau di Indonesia ini udah sempat $1 juta gram. Betul. Ini yang mau nikah belakangan ini nyari cincin emasnya mahal banget deh. Makanya makanya kalau harga emas lagi murah tuh mesti save up atau beli gitu ya, karena who knows kan terjadi kayak gini gitu. Nah, kalau gini-gini hari baru mau ngelamar anak orang ya berat lah nyari cincinnya. Oke. Ya, emas justru dianggap sebagai safe haven. Ini kalau misalkan harga emasnya, kalau misalkan market itu melihat perekonomian dunia ini masih lama beresnya gitu, atau kita benar-benar terancam resesi secara cukup lama, ya mereka akan semakin memburu aset-aset seperti emas, silver juga naiknya banyak, perak ya, untuk disimpan aja di kolong ranjang gitu, atau di dalam brankas. Ya. Kalau perak otomatis kalau dia mengikuti ya, kalau emas naik pasti perak lihat. Gitu ya. Iya, dia kayak sidekick-nya gitu. Sidekick-nya ya, oke. Itu menarik tuh, saya juga sempat kepikir sih, wah kalau di perak ini boleh nih saya invest di situ. Oke, Lisa, kalau dari mining tadi kan udah ada pergerakan lumayan tadi dari minyak oil, DGO dan segala macam itu. Nah, kalau dari itu lebih kalau kita melihat itu lebih, tadi Lisa bilang ya kita harus benar-benar ini ya cermat ya, mengamati hari pergerakan harian itu seperti apa. Jadi kalau trading itu trading harian ini ya lebih cocok ya kalau untuk mining ini ya. Iya, kalau lagi zaman-zaman sekarang sih I still suggest kita tradingnya ya modenya harian aja gitu. Kalau untuk investasi jangka panjang boleh-boleh banget kan, karena tadi saya bilang valuasi harga saham emiten sekarang ini terbilang under value ya. Cuman mesti hati-hati juga pilih sektornya gitu. Jadi kalau mau trading ya harian, dan kita mesti lebih rajin ngikutin harga komoditi atau juga perkembangan market global gitu. Terus kita mesti rajin ngikutin berita tentang pengendalian COVID around the globe gitu. Terus ini progresnya dari vaksin udah sejauh mana gitu, dan apakah udah cukup safe untuk bisa didistribusi secara global dan digunakan gitu. Oke. Nah, Lisa, kalau dari sektor konsumer, mungkin dari VNB ya, kayak Indofood, Garuda Food, itu bagaimana nih melihat trennya untuk saat ini? Itu sebenarnya lebih ke trade ya. Kalau yang makanan kayak gitu. Kayak Mayora mungkin, ya kan? Nah, yang listing itu ada yang namanya Mayora. Kalau secara tren makanan-makanan snack seperti ini sih sebenarnya masih bisa cukup bertahan. Dan walaupun kemarin Maret sempat turun juga agak dalam, tapi so far ini udah recover cukup bagus, Michael, harganya. Jadi kalau saya lihat dari chart si Mayora ini langsung saya kasih ini aja ya, satu nama supaya kita gampang ngebayanginnya. Mayora terendahnya sempat di
1360, 1400 deh. Dan sekarang harganya udah itu Maret ya, waktu PSBB dimulai, dan sekarang udah naik ke 2200. Wow, 100% ya? No, 1400 ke 2200. Naik berapa rupiah itu? 800 perak. Ya, 800 per 1400 berapa ya? Berapa persen ya? Bentar, pakai kalkulator. 800 per 1400 sama dengan udah kenaikan 57. 57 ya. Benar kan? 800 bagi 1000. Oh, sorry. Salah. 2200 per 1400 sama dengan 57%. Ya. 57% investasi Anda sudah naik. Cuma berapa bulan tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, oke. 5 bulan investasi. Ketika kamu bisa mengenali bahwa ini adalah saat untuk buy on weakness, beli ketika harga lagi murah, dalam 5 bulan aja kamu investasi saham, kamu bisa mendapatkan return sebesar 57%. Keren nggak? Wow. Peluang banget. Ya. Yes. Oke. Wah, waktu kita nih udah sekitar 7 menit lagi nih, Lisa. Mungkin kalau tadi dari sisi konsumer, lalu kalau dari sektor perbankan, nih Lisa gimana? Kalau kita lihat sektor perbankan ini, apalagi investor asing ini udah saya lihat di sini secara data ada melego ya, saham-saham yang dilego asing tuh karena NPS-nya kayak BRI, BNI, Mandiri itu yang benar-benar lagi dilego sama asing nih, bisa kondisinya karena lagi harga murah atau bagaimana nih? Enggak sih, jadi gini, karena adanya ancaman resesi ini ya, mereka jadi tarik capital outflow itu wajar banget terjadi ya. Jadi mereka they try to save their money, investasi yang di negara lain itu mereka tarik-tarikin, and then, dan kemudian salah satunya juga mereka taruh di negara mereka sendiri untuk beli obligasi mereka sendiri atau obligasi negara ataupun obligasi corporate mereka sendiri juga gitu. Dan US dollar juga termasuk di antaranya. Jadi karena mereka tarik uang, karena ada capital outflow dari negara kita dan mereka balikin ke negaranya, which is yang mana mata uangnya ini yang banyak dipakai adalah USD, let's say Amerika. Jadi mata uang mereka akan menguat gitu loh. Jadi US dollar kita udah susah kan turun lagi. Sekarang udah sekitar 14.600 deh kalau nggak salah. Nah, dan capital outflow kita selama selama satu bulan asing itu masih tercatat net outflow di market equity kita, di market saham itu sebesar 7 triliun ya. Kalau year to date asing juga masih keluar dari market kita sebesar 24 triliun. So ya, mereka lagi balik-balikin duitnya ke sono. They are trying to bet on America's economic strength. Jadi dianggap bahwa Amerika adalah negara yang masih lumayan safe dan untuk terhindar dari kredit default. Ya, kalau negara-negara macam Spain itu kemarin second quarter terkontraksi 18,5%. Italy yang kemarin juga sempat hampir mau bangkrut ikutan Yunani itu minus 12,4 ya. Jadi mereka jatuhnya justru lebih dalam daripada Indonesia. Kita kan cuma minus 5, mereka tuh sampai minus 18 sama minus 12 ya. Nah, kalau ngandelin kredit default dari dua negara itu, waduh, itu bisa dianggap nggak aman gitu ya. Jadi Amerika masih dianggap sebagai negara yang perekonomiannya still the strongest among them gitu loh, in the world. Jadi uang juga banyak ke Amerika, capital outflow itu wajar. Selain itu mereka juga investasikan di emas, komoditi untuk safe haven.
Dan corporate bond kan obligasi negara atau corporate bond. Oke. Jadi kalau kita lihat sektor perbankan ini untuk 1-2 tahun ke depan masih menarik ya? Sekarang sih jujur masih skeptical ya, tapi harusnya ya along the way dengan adanya perbaikan ekonomi, orang-orang atau pebisnis udah bisa bayar kreditnya mereka lagi, baik kredit korporasi maupun kredit pribadi gitu ya. Ya pendapatan bank akan lebih stabil. Terus tingkat NPL mereka juga akan jauh berkurang. Mereka nggak perlu lagi disuntikin atau di-restruk utang-utangnya gitu. Ya menarik. Tapi untuk saat ini, jujur kalau kita ngelihat sektor finance ini agak ngeri-ngeri serem juga gitu. Iya, betul. Jadi tapi hari ini sih BRI terus terang menarik. Karena dia akhirnya bisa tembus ke atas resistennya. Ini kalau saya baca secara technical analysis ya, ngelihat chart nih gitu. BRI hari ini menunjukkan pergerakan yang lumayan oke. Kemudian BCA mungkin nunggu. BCA ini adalah termasuk salah satu bank Indonesia yang masih banyak diminati oleh asing. Dan kemudian Bank Mandiri, Bank Mandiri juga pergerakannya oke nih. So I was hoping mudah-mudahan ini potensi kenaikan mereka masih ada, at least untuk tahun atau untuk sampai akhir tahun gitu ya. Ya oke. Mari kita lihat perkembangannya di sektor finance. Oke. Wow, luar biasa nih. Ada beberapa teman yang sudah nanya nih ke dari Ibu Cheryl Tomina. Oke. Cara memantau capital outflow gimana ya, Bu? Dan mengapa asing pada keluar dari ESG malah strong bullish hari ini? Nah, dari Cherylnya ada pertanyaan. Kenapa ya, Bu ya? Cara memantau capital outflow, ini ada aplikasi di Android atau di smartphone. Kalau saya lihat dari aplikasi itu, boleh sebut mereknya, Michael? Boleh, silakan. Oke. Ini sih kalau saya bilang kalau kita sebagai trader saham kita harus sedia aplikasi ini di telepon terus gitu ya. Namanya RTI Business, Real Time Information Business. RTI Business. Di situ bisa kita pantau asing itu ada buy atau sell selama sehari, daily, weekly, monthly, di tiap 3 bulanan, 6 bulanan, atau even year to date, setahun, 3 tahun, 5 tahun ada di situ semua. Gitu. Dan tadi juga udah kita jelaskan ya kenapa ada capital outflow, kan karena mereka itu wajar dalam situasi resesi seperti ini. The cash is king right now, itu istilahnya. Jadi mereka berusaha tarik investasi mereka, apalagi kita terhitungnya ini masih somewhat around emerging market atau developing countries ya. Walaupun kita udah dapat investment grade loh dari badan pemeringkat credit rating, such as Moody's sama S&P 500, kita sebenarnya udah dapat ranking investment grade. Artinya apa? Kalau kita raport kita bagus, kita dinilai sebagai suatu negara yang mampu menjaga tingkat keuangan mereka sehat gitu. Nah, akan banyak negara-negara yang bisa lebih banyak berinvestasi ke kita gitu, karena mereka punya standar, negara-negara itu punya standar di mana mereka bisa berinvestasi. Jadi kalau raport kita udah bagus, nah kita juga akhirnya menjadi negara tujuan investasi mereka gitu. Semakin banyak yang bisa taruh duit di kita, tapi ya sorry to say karena sekarang kondisinya lagi
gimana ya, lagi getir gini ya mau nggak mau they try to save their money first gitu, amankan duitnya, itu wajar aja. Oke. Nah ini mungkin waktu kita udah hampir mau habis. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang kita belum bisa sampaikan. Mungkin ada kekhawatiran juga nih, ada teman yang tanya bagaimana karena dia pernah invest di salah satu sekuritas atau di let's say di koperasi apa segala macam itu, ada suatu dia nggak untuk menarik withdrawal tuh udah nggak bisa tuh. Ada Withdraw nggak bisa. Ada tips atau apa ya yang terjadi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Kita nggak tahu dia berinvestasinya di institusi keuangan apa, bank atau lembaga non-bank ya, dan bentuk produk investasinya juga kita nggak tahu kan, itu deposito atau tabungan atau asuransi or whatever atau reksadana gitu. Dan oke, kalau boleh kita sedikit edukasi pendengar kita malam ini ya Michael. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak tahun lalu, sejak hampir akhir-akhir tahun lalu sampai sekarang ini banyak produk-produk reksadana yang ditutup, ya kan, yang bermasalah, ya, NAV-nya jeblok abis gitu. Satu, selainnya memang karena hantaman market, tapi yang kedua yang memberatkan adalah mereka berinvestasi pada saham-saham yang terbilang kucing kurap. Oke, so sorry to say, excuse me for the istilah. Dan yang kesalahan ketiga yang paling fatal adalah instrumen investasi itu menjanjikan fixed return. Nah, ini merupakan suatu edukasi juga buat teman-teman bahwa yang boleh menjanjikan fixed return itu adalah lembaga keuangan bank dengan produk-produknya seperti deposito, tabungan, terus apa lagi ya? Oke, sorry Lisa. Ya, kayaknya. Oke, waktu kita tinggal 10 detik nih. Oke. Mau yang bertanya bisa DM langsung dengan Ibu Lisa atau Iya. Yes. Kita Nanti sampein aja. Thank you untuk perhatiannya, Ferry.